Lo mau coba Google dulu. Google dulu lah. Gila, saking gak ada di buku sejarahnya. Ih bagus. Bapak Mister lagi. Masih nama-nama zaman dulu nih. Ini ngecengin juga gitu jadinya ya. Lalu gue ngeri ke Sarpamet. Sobat Alu, baik lagi bareng gue Bode dan Ode channel kita. Halo nih channel yang membahas tentang hal unik yang pastinya menarik. Yo man, apa lagi hari ini nih kita udah bakal ngejelasin atau bakal ngasih tahu yang belum tahu. Jadi sebenarnya tuh presiden nggak 7. Ada berapa dong? Presiden yang tahu Soekarno, Soeharto, Betul. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Mana lagi? Ada Siapa tuh? ada 2 nih yang nggak pernah, mungkin gue juga nggak pernah diceritain tuh. Dalam buku sejarah. Zaman sekolah nggak pernah juga tahu. Karena nggak ada sejarahnya nih ceritanya. Apa yang kamu jelasin nama guru-guru? Ada 2. Coba deh. Kita jelasin lagi ya. Nanti nih. Iya. Boleh. Kita langsung aja nih ke pembahasan nih. Yo mas. Check this out. Nah, yang pertama nih, Sobat Halu deh. Ada Presiden Indonesia bernama Syafruddin Prawiranegara. Pak Syafruddin ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat RI. Oh, sebagai pengganti berarti nih? Pengganti, berarti kayak cadangan lah. Cadangan dulu. Iya, yang disingkat itu adalah PDRI. Nah, beliau ini lahir di Banten tanggal 28 Februari tahun 1911. Oh, masih bawaan Soekarno berarti. Iya. Masih ya ibaratnya ada-adaan yang Ada-adaan. Tapi kenapa nggak dihitung di sebagai presiden ya? mungkin karena itu kali pemerintahan darurat. Iya sih. Iya sih. Kayak nggak terlalu digubris. Bener, karena ini keadaan darurat. Iya. Ya mau gimana lah ya kan. Iya. Tapi tetap harus diangkat lah harusnya sejarahnya. Ya. Harus lah. Orang Bung Karno sendiri bilang jas merah. Iya dong. Tidak melupakan sejarah. Sejarah. Jas merah. Iya. Betul. Nah, saat itu tuh Belanda melakukan agresi militer keduanya pada tahun 1948. Setelah merdeka. Oh, pantes. Emang setelah merdeka kita nggak benar-benar merdeka. Iya masih. Ada Amerika yang mau ngambil Indonesia dari Belanda gitu kan. Banyak lah pokoknya perseteruan. Iya. Nah, tentara Belanda memborbardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Tahu kan? Nah, mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada agresi militer kedua. Kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Oh, itu dia diasingkan soalnya. Diasingkan, jadi tuh kayak enggak, presiden lu udah ditangkap nih. Padahal sih masih ada yang gantiin. Bener. Jadi walaupun presiden itu udah ditangkap, ya kalau misalkan nggak ada digantiin, berarti Indonesia bakal hancur. Tapi nggak ada. Berkat beliau nih, Indonesia bisa ada sampai sekarang. Nah, pertanyaan, kenapa nggak diangkat di buku sejarah? tolong dong ya, sejarah nih. Selanjutnya nih, Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan, Belanda segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten ini untuk melanjutkan pemerintahan nih. Iya. Agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterima. Jadi nggak pernah, mandatnya itu tidak pernah diterima gitu. Jadi kayak udah lu jadi presiden. Iya. Kayak mungkin ya Soekarno bisa ngeliat sendiri kali. Bisa punya kepercayaan begitu. Waduh, dia langsung ngasih.
Berarti umur beda 10 tahun ya? Jauh ya kan, 10 tahun mah pemikirannya itu juga udah beda gitu kan. Dekade. Iya, jadi mungkin Soekarno ini tahu kali orang yang tepat nih. Iya, orang yang tepat Bapak Syafruddin ini. Benar. Tapi demi mendengar berita tersebut, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara pada tahun 19 Desember 1948 untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam bahaya pastinya kan. Jadi asing kan hari ini harus ada yang menggantikan walaupun darurat gitu kan. Nah, atas usaha pemerintah darurat ini, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia 8 bulan berselang, yakni pada tanggal 13 Juli 1949. Kemudian nih. Iya, yang diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno dan wakilnya Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Royen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Itu dia Jadi kayak ya ada ganti ini mempertahankan. Kalau ada yang ganti gitu ya. Aduh, kita nggak ada KTP kan? Ini nih, ya kan? KTP gitu lebih beda tuh gitu. PT dari keturunan juga nggak tahu nih. Masa kita orang Hindia Belanda sampai sekarang? Gak mungkin. Aduh, itu sejarah. Next aja kali. Kedua itu ada Mr. Asad. Dia emang ya namanya Asad seorang simple ya. Simple. Jadi kalau mau manggil tuh agak riskan gitu. Iya. Misalkan Bang. Iya. Panggilan nama belakang. Iya. Nah, ngeri gak sih? jadi ya, presiden presiden, politisi juga di backgroundnya. Iya. Nah, Doi juga pernah menduduki kursi sebagai presiden Indonesia nih. Memimpin RI pada 27 Desember 49 dan setelah tadi Syafruddin sampai nih 15 Agustus tahun 50. Lama juga nih. Iya itu selama 9 bulan sih. Hampir setahun jabatannya Pak B.J. Habibie. Nah ini jadi setelah perjanjian konferensi meja bulan nih KMB pada 27 Desember 49 di sini nih Bapak Asad diamanatkan menjadi acting. Tadi pelaksanaan lagi nih tugas pengganti. Benar. Di Jogja. Oh ini di Jogja. Iya ini tim Jawanya nih. Sulawesi. Sulawesi Bukit Tinggi Sumatera. Ini di Jawanya dia nih yang nerusin nih. Takutnya Belanda kemari-mari ya. Yang nanganin deh rakyat sininya. Iya. Di jabatan itu sebagai presiden RI pada tahun 1950 selesai itu. Iya tadi di Agustus 15 Agustus ini. Dan juga tuh sebenarnya asli itu kayak ketua KNIP. KNIP apa itu? KNIP itu kepanjangannya ya. Lalu dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Oh, berarti pusatnya pemerintahan Indonesia nih kan. Ketuanya cocok dijadiin pengganti tugasnya dari Syafruddin, Pak Syafruddin. Iya. Jadi setelah pindah ke Jakarta nih, Bapak saat ini yang lahir di Sumatera Barat pada 18 September 1904 nih, itu menjadi anggota parlemen DPR. Nah, juga duduk juga dalam kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 50 sampai 51. Oh, iya. Nah, setelah kabinet Nasir bubar nih, dia kembali menjadi anggota parlemen. Memang udah politisi susah ya. Iya. Udah di panggung kan. Iya, dia harus ada di situ terus. Iya. Pada tahun 55 beliau menjabat sebagai formatur kabinet bersama
Sukiman Wirjo Sanjoyo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri awalnya. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Iya sih, pastilah. Ada pecah-pecah. Ada yang merasa dianaktirikan. Ya itu pasti. Soalnya kan Indonesia berpulau-pulau dan berbeda-beda juga. Iya. Dan pemerintahnya cuma di satu kota. Jadi kan yang lain pengangkatan. Ya mungkin dia gitu. Bodoh amat. Ya, benar. Gitu. Benar. Jadi upayanya untuk mencalonkan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri nih itu gagal secara formal ya. Iya, secara formal ditolak. nih nggak bisa nih Muhammad Hatta jadi kan parlemen ini. Iya ya kan mesti ada presiden, iya wakil, iya ada tatanan ya benar. Mau Perdana Menteri dong. Itu sih ya. Jadi dua orang yang sebenarnya dua orang ini kan berjasa gitu. Ya berjasa lah, ada sejarahnya di sini. Iya sih. Kalau nggak ada mereka berdua, wah bingung juga ya kan. Siapa yang nangani gitu. Iya, karena tapi kenapa di buku sejarah kagak diangkat? Kurs tahu deh. Kenapa gitu? Apa ada yang susupin nih? Iya. Tapi karena mereka kelahirannya bukan dari Jawa. Gua nggak tahu deh. Bisa ya? Iya. Yang gue lihat dari Jawa. Iya, rata-rata presiden kita yang di luar Jawa cuma Pak B.J. Habibie. Dan beliau ini dari Banten dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Betul. Iya sih. Ada apa gitu? Apa yang nggak boleh gitu? Nggak tahu-tahunya deh. Ada apa sih? Itu dia sobat halu, sedikit wawasan yang mungkin bisa menjadi wawasan pastinya kan buat lau-lau yang ngikutin channel kita pastinya. Iya, itu tetap ikutin aja deh. Bener. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Gue tungguin sampai kapanpun. Betul. Bantu. Ya. Yo, Oke. Tetap di channel kita. Ada channel.